DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo silaturahmi, sekaligus berkoalisi dengan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, untuk mendukung Haji Subandi sebagai calon Bupati Sidoarjo menjelang Pilkada tahun 2024. Hadir dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, Insinyur Nur Hendriati Ningsih beserta 18 Ketua DPC Partai Nasdem Sidoarjo, serta Ketua DPC Partai PKB Sidoarjo Haji Subandi, Ketua Des Pilkada, sekaligus Sekjen PKB Sidoarjo, Haji Abdillah Nasir, dan Haji Damroni Ketua Komisi ADPRD Sidoarjo, serta Sekretaris Des Pilkada DPC PKB Sidoarjo, M. Syihabuddin. Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo Nur Hendriati mengatakan, hari ini, kami berkoalisi dengan PKB, dan mendukung calon Bupati Sidoarjo Haji Subandi dan calon Wakil Bupati Sidoarjo, Haja Bimik Idayana. Dan Nur Hendriati mengatakan, bahwa DPD bersama 18 DPC Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo memberi dukungan, dan sudah melakukan rapat koordinasi internal partai, serta seluruh DPC, yang kami selenggarakan tadi siang, pada hari Minggu 5 Mei tahun 2024, dan semua sudah sepakat dan sudah kami plenokan, kata Nur Hendriati. Dan ia mengatakan, kami sudah sepakat, setelah berkunjung ke Wakil Bupati Haji Subandi langsung, maka kami segera bersosialisasi sesuai arahan dari Wakil Bupati. Berikut lebih jelasnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, Insinyur Nur Hendriati Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub dan Pak Bupati. Amin. Amin. Yang saya hormati Pak Sek, sekaligus ketua di Dewan Satu komisi. Ya, Pak Sehat dan jajaran juga kawan-kawan pengurus DPD Nasdem Kabupaten Sidoarjo yang sangat saya banggakan, juga kawan-kawan media yang hadir hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan bisa bersilaturahmi ke PKB, ke DPD PKB untuk sebuah niatan yang baik dan insya Allah tulus ikhlas. Amin. Amin. Dan kami dari Partai Nasdem sesuai dengan instruksi partai juga, bahwa kita juga ada Des Pilkada yang mana kita bisa merekrut eksternal dan internal, bisa juga untuk internal datang ke tempat kami juga kita menjemput bola. Ya, kedatangan kami silaturahmi kemari adalah tidak lain dan tidak bukan jemput bola. Menjemput bola. Karena situasi politik di Sidoarjo menjelang pilkada, kami juga sudah melaporkan semua ke DPW, kami sudah menghadap ke DPW dan kita sudah memberikan narasi dan lain sebagainya. Akhirnya kami juga menyodorkan satu kata, walaupun kita harus buka penjaringan, tapi kita sudah punya calon yang mendorong untuk DPP bisa memberikan rekor kepada Pak Budi dan Bumani yang sudah muncul. Amin. Sudah sebelum jauh Pak Budi dan Bumani mengiklankan maju pilkada, saya sudah feeling, saya sudah hubungan sama Pak Wagub juga sebelum ini ya, belum ada pembukaan Des Pilkada. Pak Wagub, aku sudah ini loh, pas umroh saya tunjukkan saya ini keliling tawaf di tak dongano Pak Wagub sama Bupati. Alhamdulillah wartawan. Ya, jadi itulah feeling saya nyambung ternyata. Teman-teman media kirim berita bahwa Pak Wagub mau mendaftar bersama Bu ini. Alhamdulillah, berarti udah klik di hati saya. Udah ada, saya mudah-mudahan terlaksana dan berkabul. Amin. Jadi itu teman-teman
dan insya Allah diberitakan. Amin. Karena bagaimanapun kita sudah tidak asing lagi karena kita kemarin pemilu adalah partai koalisi dan sesuatu yang sangat baik pula ke depan kita tetap berkoalisi dalam pilkada, kita lanjut terus sampai semua kerja-kerja politik kita berhasil dan terbukti. Dengan senyum manisnya Cak Imin ini saya yakin hasil pilkada di Sidoarjo juga berbuah manis. Amin. Amin. Apa yang kita dukung dan kita usahakan ini adalah bagian dari kami untuk mendorong DPP bisa memberikan rekom kepada ya paslon yang sudah kami tentukan di saat pleno DPD Sidoarjo. Dan ini alhamdulillah hari ini kebetulan kami tadi juga ada rapat internal. Ini saya membawa penggawa saya, ketua-ketua DPC, 18 DPC lengkap. Dan ini adalah mereka yang siap bekerja di grassroots untuk pemenangan. Insya Allah. Dan kami siap bekerja dan kami istilahnya kami nyuci ya. Kalau itu karena kita bukannya tanggal 1 sampai tanggal 7. Hari ini tanggal 5 Mei sesuai dengan nomor partai kami dan nomor 5. Ini adalah mungkin hari Minggu ya, dan tanggal yang sakral. Insya Allah apa yang kita hajatkan hari ini bisa diijabahkan. Amin. Amin. Dulu ada pilkada yang akan disampaikan oleh Ketua Des Pak Haji Nasib. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DPD dan DPC Nasdem yang dikomandoi oleh Alhamdulillah teman-teman media semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan kerawan dari segenap pengurus Nasdem ke kantor kami di DPC PKB Sidoarjo. Kami selaku pilkada memang terserang bagian dari kerja-kerja politik kewenangan pilkada adalah menjalin komunikasi, menjalin hubungan dan koalisi-koalisi dengan partai-partai lain. Alhamdulillah hari ini kami menerima dukungan koalisi silaturahim dari teman-teman DPD Nasdem. Nah, perkara nanti diarahkan dukungan kepada person cakada siapa, nah itu bagiannya nanti ke beliau ya, bukan bagian des pilkada ya. Nah, des pilkada lagi hanya itu membangun komunikasi silaturahim dan koalisi dengan partai-partai yang lain. Dan alhamdulillah hari ini secara formal Nasdem ini yang pertama ya, secara formal ya, walaupun beberapa hari sebelumnya sudah terjalin komunikasi intensif dengan DPC lewat Pak Wagub juga ya, kemudian juga kemarin itu PKS juga dalam penjajakan juga ya ini ya. Tapi sekali lagi kami berikan apresiasi luar biasa teman-teman Nasdem karena pertama kali secara formal membangun koalisi dengan kami ini. Harus yang terdepan. Ya. Soalnya terinspirasi nomor 5 kok. Tanggal 5 bulan 5 Dino 5 dan minggu. Koalisi dengan Nasdem ini nggak pernah ada luka ya. Tidak pernah ada yang tidak manis, pasti manis hasilnya ya. Karena tahun 2020 kemarin ketika kita mengusung Sidoarjo Emas GM sama Pak Sugandi, ini juga di backup full oleh teman-teman Nasdem ya, ketika itu dengan PSI ya. Nah, ketika kemarin Pilpres juga sama ya, dengan Nasdem juga dan berbuah manis. Apa-apa ini, moga-moga ke depan bangunan koalisi ini semakin erat ya. Dengan Nasdem adem, dengan Nasdem kurang marem. Dan insya Allah teman-teman Nasdem kami juga akan coba untuk mungkin pasca nanti rekomendasi turun ya, setelah selesai kerja-kerja kami des, insya Allah kami baik des ataupun DPC akan soal juga ke teman-teman di Nasdem. Itu aja mungkin sambutan kami singkat.
sekali lagi kami apresiasi dan terima kasih atas perkenannya untuk koalisi bersama-sama dengan PKB Sidoarjo dalam pilkada tahun 2024 ini ya. Perkara nanti ini apakah nanti pengusung pendukung, kami tetap menunggu perintah dari DPP ya kan ya. Yang penting kebersamaan ini jangan menjadikan apa ya hal-hal yang sesuatu yang sebenarnya hanya persoalan administratif kemudian menjadi apa ya gaduh ya kan ya. Ini karena masalah administratif saja karena memang berbeda untuk apa namanya form macam-macam dari pengusung dengan pendukung ini kan ya. Nah, tetapi kami tetap sama dengan juga di Jawa Timur kemarin kita diarahkan walaupun beberapa kabupaten ada 44 kabupaten yang bisa usung sendiri, tetapi kami juga harus tetap membuka diri, ya kan, untuk koalisi untuk bergabung dengan partai-partai yang lain. Nah, persaudaraan koalisi ini juga berjalan dengan baik. Tadi intinya saya sebagai PC dan tadi disampaikan berikan dukungan saya sebagai paslon, saya dengan ini dari Gerindra ya, jadi kemarin saya melihat teman-teman terutama dari ketua DPD juga ketua DPC yang kemarin baru itu sudah acara halal bihalal ini sudah deklarasi pada kita, nanti kita sudah dikirim dan lain. Saya pribadi mengucapkan terima kasih juga ya dengan amanah yang diberikan kepada Nasdem ini betul-betul bisa dijalankan dengan baik ya. Nanti kita sesuai ketua DPC dan calon ke depan ini kita amini ya, kita amini juga. Kemarin saya sudah matur juga kepada Pak Adim, insya Allah nanti kita berupaya semaksimal mungkin gimana mendapatkan rekom itu biarkan nanti tidak jadi suatu perpecahan dalam PKB kan. PKB ini kan ada 2, ada 10 yang daftar 11 yang daftar bupatinya berapa? Bupatinya 4, yang sisanya wakil bupati ya. Jadi sisanya wakil bupati cuma ada yang bersatu ya. Ada yang bersatu. Nah, nanti kita sebagai DPC mengharapkan di pilkada dan setelah dikumpulkan ya yang calon-calon itu biarkan nanti ada pembagian tugas, memberikan sosialisasi di tingkat ranting, tingkat DPAC, biarkan nanti gerak semua. Karena dari DPC saya sampaikan di pilkada ini tidak saya bolehkan untuk daftaran menuntut biaya. Nah, biarkan nanti semuanya paslon ini nanti bersama-sama ibaratnya itu ikut sosialisasi, kita kenakan ke ranting, ke semuanya. Biarkan nanti untuk biaya ya ngidit yang gitu ya. Tapi nanti kalau kita nanti di 18 DPAC ya kita nanti kita bagi semuanya, biarkan nanti ikut sosialisasi semua. Nah, harapan saya dengan banyaknya paslon ini untuk mengungkapkan nanti orang kita bersama. Nanti siapa yang ditunjuk mendapatkan rekom, dan nanti semuanya akan menjadikan satu. Nah, juga saya pesan Ketua Partai Nasdem, mari bersama-sama biarkan nanti untuk menaikkan elektoral kita setelah datang dari sini ya gagahnya saya dengan ini segera dikampanyekan, disosialisasikan ya. Tingkat ranting, tingkat DPC, maupun DPD, biarkan nanti saya dengan ini elektoral kita juga naik, dan gitu ya. Insya Allah dari DPC, teman-teman DPC semuanya ini juga sudah harus bergerak, terutama tingkat ranting, tingkat DPAC untuk memberikan dukungan pada kita. Cuma kita juga ada tahu semuanya tergantung dari DPP. Kalau kita ingin memberikan support dan dukungan, elektoral kita tinggi, tentu DPP juga akan memberikan rekom pada kita. Cuma kalau nanti elektoral ini kecil, ya tentunya tidak mungkin DPP memberikan rekomendasi pada kita. Nah, persyaratan adalah satu, harus survei kita tinggi, ya survei kita tinggi. Ya kalau survei kita tinggi, ya tentunya tinggal nanti terkait masalah logistik. Ya. Nanti kan kita sudah tahu ukuran DPR itu berapa, ukuran DPR provinsi berapa, pusat berapa, kan gitu ya. Nanti kalau kita sudah mau berangkat bupati, tentunya logistik kita juga sudah siap.
Jadi ya terkait itu sudah ada suatu pemikiran, namun yang sudah berangkat tetap kita lakukan pendataan dan lain ya natur data gak sama di Senin wong akeh gitu. Jadi tugas kita bersama untuk hari ini saya atas nama Ketua DPC dan paslon yang berjalan dengan dukung saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, insya Allah ke depan akan bawa pimpin yang amanah. Amin. Sudah kali ini. Nah, kalau kita sebagai pimpinan daerah terus dan itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan niat kita, doa kita bersama, doanya masyarakat Sidoarjo, insya Allah Sidoarjo ke depan yang lebih baik. Jangan terjadi seperti akhir yang seperti ini juga bagi kita ini juga berat karena kemarin sempat tadi menangis sih gini, kita mendaftarkan seorang bupati kalau nanti akhirnya seperti itu kan ini kan jadi suatu persoalan jadi bencana untuk Sidoarjo. Maka dari itu saya sampai matur kemarin dengan keluarga saya dengan termasuk istri dan lain ini sudah kita sampaikan banyak kita dan tentunya mulai kita berangkat sebagai usaha, sebagai kepala desa, sebagai DPR dan sebagai wakil bupati, alhamdulillah sampai sekarang masih mampu mengelola terutama godaan, gangguan dan lain. Nah, ini tetap bisa kita jaga. Yang mudah-mudahan nanti dapat amanah sebagai bupati. Amin. Yang tidak lepas doa dengan ya doa semua yang berikan support dan dukungan semuanya. Yang penting satu. Kalau kita mengelola tata kelola dengan tepat, insya Allah kita selamat. Yang kedua, jangan pernah mengodak-ngodak. Ini yang penting. Jadi tidak usah kalau tamu yang ada bupati, ya silahkan kepada bupati silahkan. Dan satu, jangan pernah mengodak-ngodak namanya media wartawan. Berilah kesempatan kepada wartawan. Kalau wartawan dimatikan, otomatis pimpinan tidak akan lama. Kenapa? Sing elek nggak mungkin diberitakan. Betul. Ya. Yang jelek nggak mungkin diberitakan. Sing api-api. Suatu saat bencana, mak wis gak kena longsor wis mujud, nggak mungkin bisa ditambah. Kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman media yang hadir, mari kita bersama-sama, ayo bareng-bareng Sidoarjo di branding. Ya, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya terutama kepada teman-teman media. Kalau itu jelek ya branding aja jelek. Kalau itu bagus kita branding bagus. Tujuannya apa? Biarkan pimpinan daerah akan mendengarkan, akan tahu kekurangannya, juga akan tahu kelebihannya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ya baik hari ini terutama teman-teman Nasdem ya ini adalah sebagai jalur ke depan. Ya. Ayo bareng-bareng keluar dari bumi. Ayo saya ingin diangkat elektoralnya, biarkan nanti keluar dari bumi sakit dapat rekomendasi dari PKB, juga bumi dapat rekomendasi dari Gerindra. Dan yang kedua, Bu Nur, saya sudah dihadiri kemarin ketua DPC Golkar, sudah ke rumah Mas Adam, Mas Lari, Mimi, saya juga pengurus DPC. Insya Allah dia akan mengusung kita juga tunggal dari Gerindra. Gerindra juga akan berkoalisi pada kita. Nah, kemarin PAN, PKS ini masih di luar negeri, saya ditelepon. Sebab saya masih di luar negeri, insya Allah saya juga akan melakukan pertemuan. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya tujuan kita bukan kita itu ingin kita punya koalisi besar. Dan nanti kita ke depan untuk menuju Sidoarjo ini kebersamaan, ya kebersamaan. Intinya satu. Ojo sampai bupati sama ketua DPR ya kita sejalan bagus, cuma ojo sampai kebijakan bupati sehingga nubruk ketua DPR yang melok, ini tidak boleh. Kadang ada disampaikan saya berhasil memimpin Sidoarjo karena bupati dan saya sebagai DPR adalah selalu memberikan dukungan dan support. Itu harus dibedakan, itu harus dibedakan betul. Jangan sampai kebijakan yang dilakukan eksekutif ternyata legislatif yang punya 3 fungsi ini tidak jalankan. Ini bencana nanti. Ya, ini bencana. Karena kemarin saya sudah disampaikan sama Pak Lim, tugasnya fraksi adalah
punya tanggung jawab sebagai dirjennya fraksi, dirjennya partai. Mana Pak Nasir sering 10 Senin cek, ini kereng, saya bilang gitu, harus berani. Nanti jangan sampai kamu dari fraksi, ada kebijakan partai yang tidak tepat di DPR, kamu harus tanggung jawab. Kalau gitu. Nanti kita sebagai ketua DPC, nyanyi DPR, jangan teman-teman biasa karena tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ke depan. Jadi itu aja Bunda, saya terima kasih banyak sama DPD Ketua dan pengurus dan DPRD semua yang hadir dan Dispilkada yang hadir, saya pribadi sebagai Ketua DPC mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan pimpinan terutama koalisi ke depan. Itu aja yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bukan dari Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, Pandangan kayak gini. Sejarah no kiri gak Pak Subandi Gus. yang kami sudah secara politis di Sidoarjo yang muncul dengan elektabilitas yang tertinggi, sementara kami Nasdem berharap akan menjadi koalisi dengan PKB dan kami mendukung untuk majunya Pak Subandi dan Bu Mimi sebagai sudah satu paket. Jadi kami menjaring dengan menjemput bola datang ke kantor DPC PKB dan ini menjadi modal kami untuk mendapatkan dukungan dan restu bahkan sekaligus rekon untuk sebagai pengusung partai pengusung untuk Pak Bandi dan kami sudah rapat koordinasi dengan internal partai sampai ke kuadra DPC yang kami selenggarakan tadi siang pagi sampai siang dan semua sudah sepakat dan kami sudah plenukan juga di DPD Nasdem ya, tingkat DPD kami sudah sepakat untuk mendukung dan kita segera setelah berkunjung dan sudah diterima oleh Pak Wagub langsung kami akan segera bersosialisasi seperti arahan beliau. Kami akan segera bekerja bersama Baris Group ke DPRD karena DPC yang hadir tadi insya Allah lengkap dan mereka sudah mendengar dan akan kami instruksikan segera berjalan agar elektabilitas paslon ini semakin naik dan ini juga menjadikan modal beliau juga di partai di PKB, di PP untuk memberikan rekom kepada beliau. Saya sebagai DPC dan juga sebagai paslon tentu kita ucapkan terima kasih banyak pada hari ini kedatangan keluarga besar kita dari DPD Nasdem dan DPC beserta rombongan datang langsung ya untuk memberikan dukungan terutama kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu pendaftaran saya dengan Bu Mimi ya, karena ini sudah paket ya, tentunya ini adalah sebagai penyemangat kita. Tadi sudah kita sampaikan, tentu dengan dukungan ini kita tidak boleh harus lepas, dalam arti lepas ini adalah semangat bagi kita terus bekerja. Mudah-mudahan dengan kehadiran dari teman-teman Nasdem ini untuk meningkatkan elektoral kita. Kalau elektoral kita tinggi, tentu nanti Partai Kebangkitan Bangsa juga akan memberikan rekom pada kita, karena itu persyaratan. Jadi siapa saja yang memiliki survei yang tinggi, insya Allah akan direkom oleh PKB. Nah, pada hari ini kita dengan saudara kita Nasdem ya bersepakat untuk berkoalisi. Ya, mudah-mudahan koalisi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, nanti sampai pendaftaran dan sampai nanti bisa dilantik bupati wakil bupati. Alhamdulillah kita sudah pertemuan ya dengan Partai Golkar di rumah kita, saya, Mas Adam, ada Mas Wari, juga Bu Mimi ya, untuk menyampaikan beliau keinginan berkoalisi kepada PKB. Tadi PKB membuka selebar-lebar mungkin, karena saya sendiri dengan kita punya kekuatan yang begitu besar, kita kepingin membangun Sidoarjo tidak hanya cukup satu partai, dua partai. Saya kepingin dengan kekuatan yang besar juga akan memberikan masukan ya ke depan, biarkan nanti untuk komplek ke depan ini lebih stabil,
tata kelola pemerintahan dengan baik, dengan ada dukungan semuanya koalisi, terutama kepada PKB dan koalisi yang mendukung bagi kita. Kemungkinan masuk koalisi besar ini lah. Kalau untuk Golkar kemarin sudah ya, ini Golkar kita tinggal nanti ada tanda tangan ke Golkar untuk diajukan kepada DPW maupun DPP ya. Ini masih kemarin karena ada yang masih belum bisa dari DPW karena ada keluarganya yang sakit, ini masih belum kita tindak lanjuti. Ya, nanti dalam insya Allah minggu depan ini kita nanti terus berkoordinasi dengan Golkar ya, barangkali kalau sudah bisa siap ya tentu kita akan memberikan support dukungan biarkan nanti segera untuk menindaklanjuti koalisi besar ini. 2, 3, lagi 1, 2, 3, semangat. Ada gaya bebas, 1, 2. Subandi, Bupati, Subandi, Bupati, Subandi, Bupati. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi sajian berita dari kami terkait DPJ Partai Nasdem Sidoarjo yang berkoalisi dengan DPC PKB untuk mendukung Haji Subandi sebagai calon Bupati Sidoarjo. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV. Sekian dan terima kasih.